Kopi mana yang paling berbahaya? Pernah nggak Anda minum kopi setiap hari karena merasa tubuh jadi lebih segar, pikiran lebih fokus, dan rasa kantuk langsung hilang? Tapi, pernah nggak juga muncul pertanyaan di kepala? Jangan-jangan, kopi yang saya minum setiap hari justru sedang merusak kesehatan. Apalagi sekarang pilihan kopi semakin banyak, ada kopi hitam, kopi susu, kopi instan, kopi 3 dalam 1 atau 3 in 1, sampai kopi kekinian dengan berbagai macam sirup dan topping. Masalahnya, tidak semua minuman yang mengandung kopi bisa dianggap sama. Bahkan, ada cara mengkonsumsi kopi yang terlihat biasa saja, tetapi kalau dilakukan terus-menerus juga perlu diperhatikan. Jadi, kopi mana yang sebaiknya dibatasi? Dan apakah benar kopi sebenarnya memiliki manfaat bagi tubuh? Di video ini, kita akan membahas semuanya secara tuntas. Jangan skip video ini, karena di bagian akhir saya juga akan membahas waktu yang tepat untuk minum kopi agar tidak mengganggu tidur dan membuat tubuh terasa lebih nyaman. Sebelum lanjut, saya ingin tahu dulu, Anda biasanya minum kopi berapa kali sehari? 1 cangkir, 2 cangkir, atau bahkan lebih dari 3? Tulis jawabannya di kolom komentar. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga amal pahalanya dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat populer di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kopi sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Ada yang minumnya pagi hari sebelum bekerja, ada yang merasa baru bisa fokus setelah minum kopi, ada yang menjadikan kopi sebagai teman lembur, ada juga yang sekedar menikmati kopi ketika berkumpul bersama teman. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami. Kopi dan minuman rasa kopi adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang mengatakan, saya suka kopi, tapi ketika ditanya jenis kopi yang disukai, ternyata yang diminum adalah kopi dengan gula, creamer, sirup, karamel, coklat, whipped cream, bahkan berbagai macam topping. Artinya, yang masuk ke dalam tubuh bukan hanya kopi, ada banyak bahan lain yang ikut dikonsumsi. Dan semakin banyak bahan tambahan yang digunakan, semakin penting bagi kita untuk memperhatikan kandungannya. Yang pertama, kopi hitam atau kopi tubruk. Ini adalah bentuk kopi yang paling sederhana. Bubuk kopi diseduh dengan air panas, kemudian diminum tanpa tambahan susu, sirup, atau gula. Kalau dibandingkan dengan banyak minuman kopi kekinian, kopi hitam tentu memiliki komposisi yang jauh lebih sederhana. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu apakah kopi tersebut disaring atau tidak. Pada kopi tubruk, biasanya bubuk kopi dibiarkan mengendap dan sebagian ampasnya bisa ikut terminum. Kopi tanpa penyaringan mengandung senyawa alami seperti kafeindol dan kaweol. Senyawa tersebut bukan berarti otomatis berbahaya, tetapi konsumsi kopi yang tidak disaring secara berlebihan dapat berpengaruh terhadap kadar kolesterol pada sebagian orang. Karena itu, kalau Anda memang seorang pecinta kopi dan mengkonsumsinya setiap hari dalam jumlah cukup banyak, metode penyeduhan juga layak diperhatikan. Salah satu pilihannya adalah menggunakan metode penyaringan. Dengan filter, sebagian senyawa dari bubuk kopi dapat tertahan sehingga tidak semuanya masuk ke dalam minuman. Yang kedua, kopi instan. Kopi instan sebenarnya tidak otomatis menjadi minuman yang buruk. Masalahnya adalah kita harus melihat jenis kopi instan yang dikonsumsi. Kopi instan murni tentu berbeda dengan kopi 3 in 1. Kopi 3 in 1 biasanya sudah mengandung campuran kopi, gula, dan creamer. Dan disinilah kita harus lebih berhati-hati. Kadang kita merasa hanya minum 1 gelas kopi, padahal dalam 1 gelas tersebut terdapat gula dan kalori yang cukup tinggi. Kalau hanya sesekali mungkin bukan masalah besar bagi orang yang sehat, tetapi kalau setiap hari minum beberapa saset, kemudian masih ditambah teh manis, minuman kemasan, atau makanan manis lainnya, total asupan gula dalam sehari bisa menjadi sangat tinggi. Jadi, jangan hanya melihat ukuran gelas,
lihat juga apa saja yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kopi susu. Kopi susu sendiri sebenarnya tidak otomatis buruk. Kopi yang dicampur susu bisa menjadi pilihan yang berbeda dari kopi yang dipenuhi sirup dan gula tambahan. Tetapi, semuanya kembali kepada komposisinya. Kalau kopi susu tersebut menggunakan banyak gula, creamer, susu kental manis, sirup, atau topping lainnya, kandungan kalorinya tentu akan meningkat. Apalagi kalau ukurannya besar dan dikonsumsi setiap hari. Karena itu, jangan hanya melihat nama minumannya. Kopi susu terdengar sederhana, tetapi kandungannya sebenarnya bisa sangat berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Kalau ingin lebih aman, pilih kopi susu dengan gula yang lebih sedikit dan perhatikan ukuran porsinya. Yang keempat, kopi kekinian dengan banyak tambahan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sekarang hampir setiap kedai memiliki minuman kopi dengan berbagai macam rasa. Ada caramel latte, vanilla coffee, hazelnut, mocha, kopi dengan boba, kopi dengan whipped cream, sampai kopi dengan berbagai macam sirup. Semakin banyak tambahan yang digunakan, semakin jauh minuman tersebut dari kopi hitam sederhana. Masalah utamanya seringkali bukan kopinya, tetapi gula dan bahan tambahan yang menyertainya. Bayangkan, kalau seseorang minum kopi dengan tambahan gula dan sirup setiap hari, kemudian masih mengkonsumsi teh manis, minuman kemasan, makanan ringan, dan lain-lain. Masing-masing mungkin terlihat kecil, tetapi kalau semuanya dikumpulkan, jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh bisa menjadi sangat besar. Itulah sebabnya, ketika memilih kopi, kita tidak cukup hanya bertanya, kopinya bagus atau tidak. Kita juga harus bertanya, apa saja yang ditambahkan. Yang kelima, kopi decaf. Kopi decaf adalah kopi yang kandungan kafeinnya sudah dikurangi melalui proses tertentu. Jenis kopi ini bisa menjadi pilihan bagi orang yang sensitif terhadap kafein, tetapi tetap ingin menikmati rasa kopi. Namun, perlu diingat bahwa decaf bukan berarti benar-benar bebas kafein. Biasanya masih terdapat sejumlah kecil kafein. Jadi, kalau Anda sangat sensitif terhadap kafein, tetap perhatikan bagaimana tubuh merespon setelah meminumnya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling menarik. Kalau kopi bisa menjadi masalah, mengapa justru banyak penelitian menemukan adanya manfaat dari konsumsi kopi? Jawabannya ada pada kandungan alami yang terdapat di dalam kopi. Komponen kopi yang paling terkenal tentu saja kafein. Kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat. Itulah sebabnya setelah minum kopi, kita bisa merasa lebih waspada, lebih fokus, dan tidak terlalu ngantuk. Namun, ada satu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi. Banyak orang menganggap kopi memberikan energi. Padahal, secara sederhana, kafein lebih tepat dikatakan membantu meningkatkan kewaspadaan. Kalau Anda minum kopi hitam tanpa gula, kopi tersebut tidak memberikan energi dalam jumlah besar seperti makanan yang mengandung kalori. Kalau kopi diberi banyak gula, justru gula itulah yang memberikan kalori. Jadi, jangan sampai berpikir semakin banyak minum kopi, semakin banyak energi yang diperoleh. Tidak seperti itu. Selain kafein, kopi juga memiliki berbagai senyawa bioaktif. Salah satunya adalah asam klorogenat. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan dan menjadi salah satu komponen kopi yang banyak diteliti. Ada juga kafestol dan kaweol yang merupakan senyawa alami dari biji kopi. Selain itu, kopi mengandung sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin B2, vitamin B3, magnesium, kalium, dan mangan. Berbagai penelitian juga telah mengamati hubungan antara konsumsi kopi dan beberapa aspek kesehatan, termasuk kesehatan jantung, hati, dan resiko penyakit tertentu. Tetapi, jangan salah memahami informasi ini. Kalau 1 atau 2 cangkir kopi bisa dikaitkan dengan manfaat tertentu, bukan berarti minum 5 atau 6 cangkir otomatis membuat tubuh menjadi lebih sehat. Justru sebaliknya, terlalu banyak kafein dapat menyebabkan berbagai keluhan pada orang tertentu, misalnya jantung berdebar, gelisah, tangan terasa gemetar,
sulit tidur, atau lambung terasa tidak nyaman. Respon setiap orang berbeda. Ada orang yang minum kopi malam hari bisa tidur. Ada juga yang minum kopi sore sedikit saja, malamnya malah terjaga berjam-jam. Kalau Anda termasuk kelompok kedua, jangan memaksakan diri. Sekarang, kita bahas kapan sebaiknya minum kopi. Mencari jawaban dalam bentuk jam berapa, jam 7, jam 9, jam 10, sebenarnya tidak sesederhana itu. Setiap orang memiliki pola tidur dan ritme sirkadian yang berbeda. Jadi, lebih baik kita berbicara tentang timing. Sebagian orang memilih memberi jeda sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur sebelum minum kopi. Tujuannya adalah memberikan waktu bagi tubuh untuk benar-benar terjaga terlebih dahulu. Kemudian, perhatikan jarak antara minum kopi dan waktu tidur. Ini sangat penting. Kafein dapat bertahan cukup lama di dalam tubuh. Jadi, walaupun Anda merasa tidak langsung ngantuk setelah minum kopi, bukan berarti kualitas tidur tidak terpengaruh. Kalau setelah minum kopi sore atau malam hari Anda menjadi susah tidur, sebaiknya kurangin atau majukan waktu minum kopinya. Bagi orang yang memiliki kecenderungan asam lambung atau reflux, kopi dalam keadaan perut kosong bisa membuat gejala terasa lebih tidak nyaman. Kalau Anda termasuk orang yang seperti ini, cobalah memperhatikan respon tubuh. Mengkonsumsi kopi setelah makan bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman bagi sebagian orang. Namun, kalau setiap kali minum kopi muncul keluhan yang mengganggu, jangan dipaksakan karena kondisi tubuh setiap orang itu berbeda. Kemudian, jangan jadikan kopi sebagai pengantar tidur. Inilah salah satu kesalahan yang sering terjadi. Ketika kurang tidur, seseorang minum kopi agar tetap terjaga. Setelah beberapa jam mulai lelah, minum kopi lagi. Besoknya kurang tidur lagi, ngopi lagi. Akhirnya terbentuk siklus yang tidak sehat. Kopi memang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan untuk sementara, tetapi kopi tidak menggantikan kebutuhan tubuh untuk tidur. Kalau tubuh sudah memberikan sinyal lelah, jangan terus-menerus menutupinya dengan kafein. Tidur tetap merupakan bagian penting dari kesehatan. Jadi, berapa banyak kopi yang sebaiknya diminum? Jawabannya tidak ada satu jumlah yang cocok untuk semua orang. Ini dikarenakan toleransi terhadap kafein setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang nyaman dengan 1 cangkir, ada yang bisa minum 2 cangkir, ada yang mungkin masih toleran terhadap jumlah lebih banyak. Tetapi semakin banyak kopi yang diminum, semakin besar pula kemungkinan munculnya efek samping akibat kafein, terutama pada orang yang sensitif. Jadi, jangan menjadikan saya kuat minum kopi banyak sebagai ukuran bahwa tubuh kita sehat. Yang lebih penting adalah bagaimana tubuh meresponnya. Kalau setelah minum kopi, Anda merasa jantung berdebar, gelisah, susah tidur, atau muncul keluhan lain, itu adalah sinyal untuk mengurangi konsumsi kopi. Kesimpulannya, jadi apakah kopi itu berbahaya? Jawabannya tidak sesederhana itu, ya atau tidak. Kopi bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Yang perlu diperhatikan adalah jenis kopinya, bahan tambahannya, cara penyeduhannya, jumlah yang diminum, serta kondisi tubuh masing-masing. Kalau ingin pilihan yang lebih sederhana, kopi hitam tanpa banyak tambahan bisa menjadi pilihan. Batasi gula. Jangan berlebihan menggunakan sirup atau creamer, perhatikan metode penyeduhan, dan jangan minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur. Yang paling penting, jangan menggunakan kopi sebagai pengganti tidur atau sebagai alasan untuk terus memaksakan tubuh bekerja ketika sebenarnya tubuh membutuhkan istirahat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dari semua jenis kopi yang kita bahas tadi, mana yang paling sering Anda minum? Kopi hitam, kopi susu, kopi instan, kopi kekinian dengan berbagai macam topping, atau kopi decaf? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan kalau ternyata selama ini Anda termasuk orang yang minum kopi setiap hari, coba cek kembali. Bukan hanya berapa cangkir kopi yang diminum, tetapi juga berapa banyak gula, sirup, creamer, dan bahan tambahan yang ikut masuk ke dalam tubuh.
Karena terkadang masalahnya bukan pada kopinya, masalahnya justru ada pada yang kita tambahkan ke dalam kopi tersebut. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan teman yang juga pecinta kopi, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Ingat, hidup sehat bukan berarti kita harus berhenti menikmati semua yang kita sukai. Kita hanya perlu belajar memilih, mengatur jumlahnya, dan memahami bagaimana tubuh kita merespon. Tetap sehat, tetap bijak, dan sampai jumpa di video berikutnya.